Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik. Nah, sekarang kakak baru nyampe di kediamannya Kak Apni. Ya, jadi Kak Apni ini pemateri kita saat ini gitu ya. Nah, jadi kakak mengenal Kak Apni itu dulu sama ya, kayak yang sebelum-sebelumnya. Jadi Kak Apni itu waktu masih SMA, kakak masuk ke kelasnya Kak Apni gitu. Jadi kita kenal di sana gitu. Dan juga makasih ya Kak Apni udah bergabung di kelas online kita. Oke, Kak Apni silakan perkenalan diri dulu sama adik-adik. Baik, perkenalkan nama saya Nur Apniwara, alumni dari SMA N1 Surade, angkatan 2018, sekarang di kampus Tika Surya Global Yogyakarta, mengambil jurusan Kesehatan Masyarakat. Oke, siap. Itu kami ya, makasih ya perkenalannya gitu adik-adik. Oke, jadi ini Kak Apni kita sama kayak video-video sebelumnya. Jadi kita akan langsung membahas yang paling penting dalam perkuliahan, yaitu biaya. Ya, bagaimanapun biaya itu gak bisa dihindarkan lah dalam perkuliahan ini kayak gitu ya. Iya. Jadi berapa nih Kak Apni biaya yang harus kita keluarkan kalau misalnya kita ngambil jurusan Kesmas di kampus SSG? Kalau untuk biaya Kesmas sendiri kan kalau di kampus saya itu ada 3 jurusan ya Kak. Nah, dari setiap jurusan itu jelas berbeda dari setiap UKT-nya itu. Nah, kalau untuk Kesmas pertama kali bayar itu sekitar 3.800.000 itu uang muka gitu. Ya. Mulai dari yang lainnya itu totalnya segitu. Terus kalau misalkan UKT per bulan atau per semesternya itu ke 2.800.000 itu kalau di kampus saya pribadi. 2.800.000 Iya. ya. Terus kalau misalkan memang ada kebutuhan ataupun keperluan lain itu mungkin beda lagi itu. Cuman kan kalau untuk saya pribadi saya nggak bayar gitu. Oke. Nah, Kak Apni ini beasiswa ya adik-adik. Jadi karena beasiswa nanti kita akan bercerita juga gimana caranya Kak Apni mendapatkan beasiswa ini. Ya Allah, ada iklan. Gak apa-apa ya adik-adik, santai aja kita mah. Oke, Dedek. Oke. Jadi Kak Apni itu kan tentang biaya tadi. Iya. Nah, jadi kan Kak Apni juga bilang ada biaya di luar biaya kuliah ya. Pasti itu namanya biaya kehidupan ya. Iya, biaya sehari-hari gitu ya. Tempat tinggal sama makan. Ya, Nah, bisa diceritain Kak Apni? kalau di kampus saya, karena kan kampus saya itu berbasis pesantren, jadi untuk tempat tinggal itu sudah ada termasuk ke pesantren. Itu kalau biaya per angkatan itu berbeda. Awalnya dari 200 per bulan, nah pas angkatan saya 250, terus untuk angkatan sekarang itu 300 per bulan. Jadi kalau misalkan pembayarannya dilakukan itu di akhir semester. Di akhir semester malah ya? Di akhir semester. Bukan di awal ya? Di awal pun bisa, cuman maksudnya di satu semester kan gitu. Oh, siap gitu ya. Terus kebutuhan apa lagi Kak Apni? Kalau biasanya sih kalau yang sudah saya alami mungkin ada kayak kepanduan, karena kan di kampus saya itu ada semacam kepanduan, jadi diwajibkan dari semester 1 sampai semester 4 itu mengikuti kegiatan kepanduan. Nah itu biayanya itu satu semester itu cuma 50.000. Oh, kepanduan tuh kayak PNR ya? Pramuka gitu. Ya, pramuka. Jadi iya. nanti tuh kalau misalkan kita mau skripsi itu harus ada sertifikasi kepanduan wajib. Oh, jadi wajib ya adik-adik. Jadi kalian itu wajib ikut pramuka gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian masuk kampus ini. Iya. Kampus Tika Surya Global Yogyakarta. Iya, oke. Itu ya adik-adik. Nah, jadi kita kalkulasikan dulu ya. Jadi tadi Kak Apni itu kalau misalnya kalian reguler ya, nanti kita akan berbicara tentang beasiswa Kak Apni juga. Tapi kalau reguler itu biaya awal masuk itu 3.800.000. Iya. Terus biaya per semesternya 2.800.000. Berarti selisih 1 juta ya sama biaya awal. Nah, terus dikali 8 berarti ya 2,8 dikali 8 kita kalkulasikan bulanin aja 3 juta ya. 3 kali 8 berarti kurang lebih 24 juta ya. 24 juta sama biaya tadi asrama ya 350. Asrama ya. Berarti ya. Kalau saya sih satu semesternya itu 1.550.000 itu sudah kepanduan. Itu asrama dengan kepanduan. Jadi beda lagi dengan bayaran yang lainnya. Oke, berarti kalau misalnya bayaran reguler kalau ditotalkan kurang lebih sekitar 30 jutaan lah ya. Ya, sekitar 30 jutaan ya adik-adik. Nah, tapi kalian jangan mikir, aduh saya belum punya duit 30 juta nih, keluarga saya, ayah ibu belum. Ingat, ini biayanya dicicil per semester. Jadi bukan biaya yang kalian harus punya 30 juta di awal nih.
Jadi santai aja gitu ya. Kalian jangan mikirin aduh 30 juta gimana gitu. Oke. Itu ya adik-adik. Nah, lanjut kita membahas tentang beasiswa. Beasiswa yang Kak Apni dapat sama beasiswa yang di luar Kak Apni juga. Kalau saya itu kan dapat beasiswa bidik misi. Jadi selama saya pertama masuk kuliah sampai saat ini, alhamdulillah tidak ada pembayaran ataupun biaya harus saya bayar. Nah, bahkan saya juga mendapatkan uang atau biaya hidup dari pemerintah itu 1 bulannya itu 700. Tapi kita dapatnya itu, tapi saya itu kalau nerimanya itu 1 semester sekali. 1 semester sekali ya. Itu totalnya 4.200.000. 4.200.000. Itu bersih. Wow, itu awal atau akhir? Kalau biasanya saya di akhir, makanya di akhir. Iya, makanya kalau di awal-awal itu pasti saya itu ngutang-ngutang. Oke, bener Bu, mantap ya. Jadi ketika udah dapat di akhir uang langsung digapain? Bayar utang ke sana ke sini. Oke, gitu ya. Alhamdulillah nih. Jadi Kak Apni dapat beasiswa bidik misi. Iya. Nah, berarti bisa ceritain juga dong gimana caranya Kak Apni ceritanya tuh dapat beasiswa bidik misi itu. Jadi dulu itu karena kan kalau dilihat dari orang tua saya nggak ada lah gitu ya biaya untuk saya kuliah. Nah, dari situ saya komunikasi dengan guru BK saya atau guru yang lain juga, saya harus masuk kemana. Terus saya ada rekomendasi nih dari guru BK saya, coba masuk ke sini. Dan kebetulan waktu itu kan ke ruang BK. Di ruang BK itu ada dari kayak humasnya dari Surya Global. Nah, kita berkenalan sampai akhirnya di humasnya coba deh masuk ke sini gitu kan. Nah, dari situ saya lihat sama brosurnya, terus kasih tahu juga gitu, begini ya udah saya ambil brosur, saya kasih tahu ke orang tua gitu, setuju apa tidak. Kalau dari saya sih yang penting orang tua mengizinkan itu dulu ya, karena kan kalau untuk biaya reguler itu orang tua itu sudah angkat tangan gitu, karena ya dari mana gitu biayanya. Nah, dari situ saya pulang, terus saya izin ke orang tua begini, terus kata orang tua kayak kalau misalkan memang itu sudah rezeki dapat beasiswa ya silahkan diambil gitu kan. Ya udah, saya bersyukur dapat izin dari orang tua, akhirnya saya menyetujui gitu. Masya Allah, ada doa dari orang tua ya adik-adik. Ya, pokoknya yang terpenting itu adalah doa orang tua. Jadi sesulit apapun yang kita inginkan, insya Allah kalau misalkan sudah ada izin dari orang tua pasti dipermudah gitu. Nah, dari situ saya coba daftar langsung. Pas waktu itu juga saya daftar, ngisi formulir, diambil. Bahkan kalau waktu itu kan biasanya kalau kita mau daftar ke universitas itu harus bayar. Nah, itu saya free banget gitu, jadi langsung diambil sama pihak humasnya, jadi nggak bayar sama sekali. Nah, dari situ saya menunggu informasi sekitar 2 bulan ya, saya nunggu informasi saya diterima apa tidaknya. Nah, dari situ saya terus berdoa gitu ya. Udah nunggu, terus kata guru BK saya, ada informasi nih, nanti kamu tanggal segini kesana untuk melakukan wawancara. Nah, dari situ tuh saya tuh udah putus asa ya kayaknya gak mungkin deh 2 bulan nunggu Allah. Iya, tanpa kepastian pokoknya. Nggak daftar kemana-mana karena kan udah istiqomah gitu ya, udah istiqomah di satu universitas itu gitu. Ya udah, kata bunda, kata guru BK itu, ayo silakan nanti tanggal segini ke sana wawancara. Untuk apa Bu gitu kan? Loh, katanya mau kuliah Bu, saya diterima gitu kan. Ya pokoknya bismillah, ayo kita wawancara gitu. Nah, itu tuh waktu bulan puasa ya, bulan Ramadan tuh ke sana berdua sama guru BK saya, ya bismillah lah gitu kan. Dengan modal memang izin dari orang tua ke sana ya wawancara. Dulu itu sebenarnya saya tuh nggak ada minat untuk jurusan Kesmas, bahkan saya tidak sama sekali tidak mengetahui apa sih itu Kesmas gitu. Yang saya ketahui itu perawat gitu kan, karena dari kampus tersebut ada 3 jurusan ya, ada farmasi, terus ada perawat, ada Kesmas. Karena yang saya hobi itu dan saya ketahui itu waktu itu adalah perawat. Ya udah, saya ambil perawat. Nah, nunggu pokoknya sudah sampai kampus itu saya wawancara itu ada 4 ya. Ada guru BK, humas, sama pihak pondok. Biasalah kalau wawancaranya itu mengenai kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Terus selain itu juga ditanya gitu, motivasi untuk
niat kuliahnya apa gitu. Itu wawancara itu Iya, ya. diwawancara dan sebagainya gitu ya. Terus, nah dari situ salah satu dari pengurus pesantren ataupun pengurus kampus itu bertanya, bagaimana kalau misalkan kamu itu saya pindahkan ke Kesmas gitu. Saya tuh dari situ tuh udah ya udahlah, insya Allah kalaupun memang itu yang terbaik untuk saya gitu, saya terima aja itu. Jadi saya tuh nggak tahu apa-apa gitu, ya udahlah. Saya kan udah, yang penting saya masuk kuliah gitu aja. Masalah jurusan apapun saya terima gitu. Wih. Ini kelihatan banget ya kalau kami sangat bersemangat ketika penyampaian ini. Ya itulah, adik-adik kalau misalnya punya semangat tuh kalian bisa dilihat lah gimana ekspresinya Kak Apni ketika menyampaikan. Iya. Terus gimana? Ya dari situ kan udah ya, pokoknya ya Kak, dari pertama saya wawancara itu saya sudah bawa baju barang-barang semua. Padahal dari situ kan saya belum fix ya, belum resmi dikatakan saya diterima, dari situ baru tahap wawancara. Pokoknya saya baju tuh udah bawa, pokoknya saya udah yakin saya udah diterima di situ. Ya udah, habis wawancara itu pulang. Cuman memang Pulang dulu. iya, pulang lagi. Iya. Nunggu sekitar 2 minggu itu saya diterima apa tidak. Karena waktu itu tuh ada 80 ya pendaftar barengan saya itu yang mewawancarai, yang diwawancara Misi itu. itu ya. Iya, ada 80 pendaftar bidik misi waktu itu. Jadi waktu itu memang saya melampirkan sertifikat ataupun piagam perlombaan waktu SMA. Iya, iya. Jadi saya kan sering mengikuti perlombaan tingkat kabupaten ya. Waktu SMA itu mengikuti PMR. Nah, saya lampirkan itu. Terus dari situ saya pulang, nunggu kabar lagi keterima apa nggak, terima apa enggak. Tapi sih saya sudah pede ya, udah yakin, karena sebagian pakaian saja udah dibawa ke sana. Disimpan di mana tuh? Di kakak nikah. Dititipkan. Iya, terus. Aduh. Ya dari situ nunggu kabar, alhamdulillah diterima. Ya alhamdulillah diterima. Dari situ saya berangkat lagi kan. Nah, berangkatnya itu guru saya juga ikut, orang tua saya, ayah, ibu, bapak saya juga ikut ke sana. Alhamdulillah. Itulah perjalanan. Jadi untuk perjalanan mendapatkan beasiswa itu ya luar biasa juga. Jadi luar biasa perjalanannya adik-adik. Iya. Karena dari Surabaya ke Jogja itu kita berangkat siang, nyampainya subuh besoknya. Iya, 23 jam. Itu karena memang ya kalau pengen cepat langsung nyampe kita tuh perjalanan bis gitu ya. Iya. Kalau kereta tuh kita harus beberapa kali ya. Iya, harus jadi turun naik gitu, harus ke Bandung dulu dan Iya, sebagainya. gitu. Jadi kalau menurut saya sih ribet gitu. Nah, itu ya. Jadi nah berarti dari 30 yang keterima tuh berapa? Yang kalau waktu angkatan saya itu yang keterima itu cuma 7 orang. Jadi menyingkirkan 23 orang ya. Iya. Dan itu kuotanya untuk Kesmas berapa untuk? Kalau di kampus saya yang baru dibuka itu beasiswa itu yaitu jurusan Kesmas aja. Jadi kalau untuk jurusan yang lain belum. Oh, sip. Itu jadi itu ya. Jadi buat kalian yang pengen juga bidik misi Kesmas di kampus SSG, silahkan memilih jurusannya jurusan Kesmas, bukan jurusan yang lain. Dan kita juga pembahasan kita kan fokusnya di Kesmas, Iya, oke? di Kesmas. Adik-adik. Oke, itu ya tadi tentang bidik misi, proses bidik misi Kak Apni di kampus SSG itu kayak gimana. Intinya ribet di perjalanan adik-adik ya. Kalau deket mah masih wilayah Jogja mah gak seribet ini ya. Iya, benar. Ya, intinya ribetnya kalian bolak-balik. Berarti kurang lebih bolak-balik berapa kali Kak Apni? 1, 2, 3. Itu 3 kali. proses ya sebelum saya diterima menjadi mahasiswa bidik misi. Iya, 3 kali ya adik-adik gitu. Oke, siap itu. Jadi kalian siapkan fisik, jangan lelah gitu ya. Oke, itu tentang pembahasan cara mendapatkan beasiswa bidik misi. Nah, kita ini lupa Kak Apni tadi budget di asrama itu 350.000 itu kan selama 2 tahun ya? Selama 2 tahun, dan itu udah termasuk makan kan? Iya, Udah termasuk belum? Yang mana Kak sebentar? Yang 350 di asrama itu. Oh, jadi gini, kan setiap angkatan itu berbeda. Kebetulan ini angkatan saya itu wajib di asrama itu selama 3 tahun. Oh, 3 tahun. Iya, selama 3 tahun. 1 bulannya itu asrama itu 250. 250. Iya, 1 bulan. Jadi kalau saya setiap bayarnya 1 semester itu 1.550.000 itu dengan kepanduan. Oh, itu. Iya. Itu asrama aja atau termasuk makan? Itu sudah termasuk makan. Makan pun 1 hari 2 kali. Pagi sebelum kuliah jam 6.30 lah, makan tuh udah siap gitu. Terus sore jam maghriban, setelah sholat maghrib kita makan bersama. Siap. Nah itu ya adik-adik, berarti untuk biaya sehari-hari
paling makan siang sama jajan-jajan kali ya kayak gitu. Nah, itu kira-kira budgetnya berapa tuh Kak? Kalau saya pribadi sih jujur ya, kalau makan karena kan saya udah ada di dalam nih, udah ada di asrama. Jadi kalau misalkan saya nggak makan waktu itu, kita siapkan gitu bekal buat kuliah siang dan sebagainya gitu. Jadi kalau saya itu paling boros ya, jajan biaya hidup gitu, jajan dan sebagainya lah, itu 10.000 satu hari. Itu pun kalau misalkan memang benar-benar saya tuh pengen makan di luar dan sebagainya. Tapi kalau misalkan dalam satu hari saya nggak jajan, ya saya nggak ngeluarin uang gitu. Oh, tuh adik-adik. Itu kalau Kan. Nah memang sebenarnya kalau misalnya di asrama kayak gitu, otomatis murah banget loh. Maksudnya murah banget tuh ya. Kalian 250 Iya. udah asrama, udah asrama. makan juga, dapat di mana lagi coba? Kayak gitu kan. Makanya wajar kalau misalnya Kak Apni bisa hemat, dan Kak Apni yang lain, mahasiswa yang lain juga Iya, bisa kemungkinan kayak gitu ya. Jadi budget misalnya kalian nih ya dikasih sama orang tua 500.000 per bulan aja buat jajan, itu udah cukup banget ya. Kalau menurut saya sih itu luar biasa, udah Luar cukup. biasa Soalnya banget saya ya. itu kan, kalau saya kan penghasilan orang tua nggak menentu ya. Jadi kalau saya biasanya dikirim sama orang tua itu pun satu bulan tuh nggak nentu kapan, tanggal berapa, itu paling 200. Itu Iya, cukup. karena kan kalau misalnya kita ngebajain 10.000 sehari itu kan 300. Iya. Nah, berarti kalau dapat 500 itu berarti udah lebih Udah banget lebih, ya. itu bisa nabung. Iya, lebih bisa nabung, makanya gitu ya adik. Jadi wah, adik-adik mulai, aduh aku mending kuliah di sini aja. Murah banget loh Kak. Jadi kalian bisa, apalagi ini kondisinya kondisi Jogja ya. Iya. Kondisi Jogja. Jadi kalian bisa bandingkan lah, kita gak mau nyebut kampus lain, kita gak mau nyebut daerah lain, silahkan kalian bandingkan sendiri kampus SSG yang letaknya di Jogja, biaya per bulannya segitu, kalian bisa bandingkan di kampus yang lain, silahkan ya. Oke gitu. Tapi untuk masalah pembiayaan ada lagi tambahan? Nggak ada sih Kak, terkecuali kalau misalkan memang organisasi itu, tapi kan itu kan di luar gitu. Di luar. Iya, jadi itu emang biaya sendiri. Intinya yang dimasukin ke kampus segitu lah ya. Iya, nggak ada lagi. Siap, itu ya pokoknya buat kalian adik-adik yang masih penasaran, yang masih pengen tahu lebih mendetal tentang biaya, atau mungkin kurang paham pembahasan biaya kita, silahkan komentar. Nanti akan kakak tanyakan ke Kak Apni, baru jawab ke kalian. Oh, siap. Gitu ya. Oke, itu masalah tentang pembahasan biaya. Nah, lanjut kita tentang pembahasan tentang cara masuknya tadi. Cara masuk, kalau cara masuk dari Studia Global itu mudah, karena kan nanti tinggal ngisi formulir aja, terus mungkin tahap registrasinya ya Pak. Jadi itu mungkin menunggu apakah diterima atau tidak. Tapi mungkin kalau untuk jurusannya, karena kan tidak semua jurusan, misalkan dari SMP-nya, IPS dan sebagainya bisa masuk ke perawat ataupun farmasi. Jadi persyaratnya itu aja, mudah kok. Mudah banget. Jadi nggak harus ada tes yang lain atau seleksi yang lain gitu. Wah, mantap nih. Kampus kayak gini mantap nih. Jadi nggak meribetkan gitu ya. Bahkan kalau misalkan memang mau masuk ke kampus saya, silakan, boleh juga melalui saya, nanti saya sampaikan. Gitu ya. Oke, jadi nanti kita akan cantumkan juga kontaknya Kak Apni, medsosnya dan lain sebagainya, biar kalau misalnya kalian pengen kenalan sama Kak Apni, insya Allah Kak Apni ngerespon kok. Bukan tipe mahasiswi yang acuh tak acuh gitu. Gitu ya adik-adik, pokoknya mah santai, kita bahas santai di sini. Nah, itu untuk cara masuk ya Kak Apni. Nah, selain beasiswa bidik misi, ada beasiswa lain? Ada Kak. Nah, jadi di kampus saya itu kan karena kampusnya berbasis pesantren nih. Bagi teman-teman yang memang alumni dari pesantren sebelumnya, terus masuk ke kampus saya, itu dapat potongan biaya gitu. Terus apalagi nih yang punya hafalan atau hafiz itu jadi dapat potongan, bahkan nanti kuliahnya gratis. Wih, Masya Allah, akhi sama ukti Hafizoh, silahkan masuk sini. Nanti kalian dapat biaya potongan, bahkan bisa sampai gratis. Gitu ya, nggak perlu kalian ikut tes bidik misi gitu ya. Kayak gitu kan, benar? Iya, itu berbeda. Betul. Memang Hafiz ini di kampus mana-mana sangat welcome sekali. Kalian tinggal milih mau yang mana kayak gitu ya. Ya, jadi kan kata Kak Apni tadi, kampus ini kampus yang berbasis pesantren ya. Karena kalau misalnya kalian datang ke Jogja, lihat banner promosinya SSG itu kan surga ya. Iya, surga global gitu. Kayak gitu ya adik-adik. Oke, itu masalah tentang beasiswanya. Lanjut kita ke pembahasan belajarnya apa aja.
Kak Apni? Belajarnya. Nah, soalnya banyak nih siswa-siswa yang bertanya, Kak, kalau karena kan kampusnya itu berbasis pesantren, nanti yang dibelajarnya kitab atau apa atau apa? Nah, banyak sekali pertanyaan seperti itu ya dari siswa. Sebenarnya enggak kok. Jadi kalau pembelajaran di kampus saya itu kalau siangnya ya normal seperti biasa perkuliahan gitu. Tapi cuman bedanya itu kita itu seperti ada pembahasan Al-Quran hadis, terus ada hafiznya juga, ada tahsinnya juga seperti itu. Nah, apakah itu mengganggu aktivitas untuk tidur dan sebagainya? Enggak kok. Jadi kalau misalkan waktunya untuk tidur atau aktivitas main atau dan sebagainya itu sudah terjadwalkan gitu. Itu aja kok, Kak. Oke, itu kan pembelajaran di luar kampusnya. Nah, Iya. kalau pembelajaran di Kesmasnya sendiri, Di Kesmasnya itu jelas ya, kalau di Kesmas itu kita membahas seperti epidemiologi, terus apa kesehatan masyarakatnya juga, terus ada apa manajemennya, terutama karena kan kalau di Kesmas ini kan Kak ada 3 konsentrasi. Jadi yang pertama itu ada manajemen rumah sakit, terus ada kesehatan reproduksi, terus ada sistem informasi. Nah, kebetulan saya itu mengambil manajemen rumah sakit. Jadi saya mempelajari tentang seluruh tentang manajemen baik itu rumah sakit ataupun puskesmasnya. Gitu. Gitu. Oke. Yang tadi itu Kak Apni ngambil itu ya? Iya. Oke. Itu pokoknya kalau misalnya kalian masih penasaran juga belajar apa lagi sebelum mendetailnya gitu ya, Iya, nanti komen-komen aja ya adik-adik. Karena kalau misalnya dibahas secara panjang kepanjangan banget nih. Gitu. Jadi fokusnya nanti hilang gitu. Iya. Oke. Itu ya tentang cara masuknya, terus juga belajarnya apa aja, terus kita masuk ke sesi bebas nih. Iya. Bebas aja nih, Kak Apni mau menyampaikan apa ke adik-adik, silahkan. Baik, kalau dari saya pribadi silahkan teman-teman kalau misalkan memang ada yang niat ingin bergabung bersama kami menjadi mahasiswa Stika Surya Global, silahkan mungkin bisa melalui langsung ke link Stika Surya Global ataupun melalui saya. Nah, hal yang pertama ketika kita ingin kuliah dimanapun itu silahkan restu ataupun izin dari orang tua, karena sejauh apapun, seberat apapun rintangan kita ataupun kesulitan kita, jika kita tidak mendapatkan izin dari orang tua maka kesulitan itu selalu ada. Dan ketika kita mendapatkan izin dari orang tua, insya Allah kemudahan dimanapun kita dan bersama siapapun kita, pasti kemudahan itu selalu ada untuk kita. Itu saja sih. Masya Allah. Itu ya adik-adik yang Kak Apni sampaikan. Oke, Kak Apni ada yang mau disampaikan lagi? Apa ya Kak? Mungkin kalau untuk yang beasiswa ya Kak, karena kan saya di sini kan sebagai mahasiswa bidik misi juga. Mungkin teman-teman kalau yang memang berminat atau ingin mendapatkan bidik misi, silakan istiqomah juga, belajarnya juga, karena penentuan dari nilai rapot dari semester awal itu di semester 1 ya, berarti sampai semester 6 itu sangat berpengaruh juga. Apalagi kan sekarang nggak ada UN ya, jadi nilai rapot itu sangat berpengaruh gitu. Terus terutama dari segi prestasi akademik dan non akademik itu juga sangat berpengaruh untuk mendapatkan beasiswa. Terutama saya itu termasuk mahasiswa bidik misi yang memang dulunya mencantumkan dari prestasi non akademik. Jadi bagi teman-teman biasanya nih malas sekali sebagai siswa itu mengikuti ekstrakurikuler. Jadi setelah selesai sekolah langsung pulang. Jadi tanpa mengikuti ekstrakurikuler ini, jadi silahkan diaktifkan lagi, nanti sertifikat ataupun kegiatan apapun itu bisa dilampirkan untuk mendapatkan beasiswa. Itu sih. Jadi ya adik-adik, pokoknya mumpung ya mudah-mudahan kalian yang nonton video kakak ini masih kelas 1 SMA ya. Jadi masih panjang prosesnya. Tapi kalau misalnya kalian yang baru nonton kelas 3 dan belum mempersiapkan apa-apa, tetap boleh ikut ya. Boleh ikut. Pokoknya jangan putus asa, tetap terus berjuang gitu. Jangan takut sebelum berjuang. Nah, bener, jangan takut sebelum berjuang ya. Gitu ya pokoknya adik-adik. Nah, Kak Apni itu seangkatan berapa orang? Kalau satu angkatan waktu saya itu hampir 400 orang. Kalau jurusan Kesmas aja? Kalau Kesmas itu nyampe 200. 200 tuh. Iya. Besar juga ya, lumayan kuotanya. Jadi buat kalian silahkan daftar mau gelombang pertama. 3 gelombang ya? Iya, 3 gelombang. Ada 3 gelombang, mau gelombang pertama, 2 atau 3 itu
saat di tiap gelombang makin tinggi makin mahal juga nggak biayanya? Iya, kalau biasanya seperti itu. Jadi semakin kita mengikuti gelombang akhir itu semakin mahal biayanya juga. Oke, bagi kalian silakan daftar dari awal kalau misalnya kalian memang nggak mau ribet ya. Iya, Tipe-tipe yang nggak mau ribet silahkan daftar gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen nyoba kesananya dulu ya silahkan, dengan konsekuensi ketika kalian mau daftar ke SSG di gelombang terakhir ya biayanya lebih mahal. Iya. Kayak gitu ya silakan. Tapi itu mah jadi pilihan ada di kalian kayak gitu ya adik-adik. Oke, Kak Apni kayaknya udah banyak ya kita Iya. bahas dari mulai biaya, cara masuk, belajarnya apa aja, beasiswa. Tadi juga Kak Apni menyampaikan buat kalian apa gitu ya. Pokoknya ada lagi kami yang Udah bisa Pak, cukup. cukup banyak ya gitu. Pokoknya intinya buat kalian yang masih kurang paham tentang pembahasan kita kali ini silahkan komentar, nanti akan kakak jawab dengan menanyakan dulu ke Kak Apni kayak gitu. Dan buat kalian yang pengen tahu jurusan lain, kampus lain, silahkan komentar juga, akan kakak carikan pematerinya, insya Allah dapat lah ya, insya Allah. Jadi gitu ya adik-adik, pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Kak Apni Sami-sami. udah gabung di video kita. Oke adik-adik, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mana? Ya Allah, tadi ayah ganggu. Aduh.